Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi kimia SMA, yaitu ikatan kimia. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah, jodoh. Apa hubungannya ikatan kimia dengan jodoh ya? Oke, jadi teman-teman, atom ini tidak melayang-layang sendirian. Mereka saling bertemu. Seperti jodoh, kalau ketemu dan klik, mereka akan terikat satu sama lain. Ada yang kuat ikatannya, tapi ada juga yang lemah nih. Jadi, ikatan kimia seperti perjodohan kan? Nah, gimana perjodohan kimia ini terjadi? Kita pelajari ya. Bagaimana ikatan ini terbentuk? Nah, ikatan kimia di antara atom-atom terbentuk dengan cara bertukar atau berbagi elektron. Setiap atom akan berusaha mencari jalan menuju kestabilannya. Nah, untuk stabil, atom akan mengusahakan dirinya memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya atau disebut juga dengan aturan oktet. Kecuali nanti hidrogen ada namanya aturan duplet. Nah, seperti ini oktet ya. Jadi, sebuah atom akan berusaha untuk dikelilingi oleh 8 elektron. Gimana caranya? Oke, ada dua cara untuk mendapatkan aturan oktet ini. Jadi, ada atom yang lebih memilih untuk melepaskan elektron terluarnya. Nah, ini disebutnya atom elektropositif. Nah, atom-atom seperti ini adalah atom logam. Sementara, ada juga atom yang memilih jalan untuk menerima elektron. Nah, atom ini disebutnya atom elektronegatif. Yang termasuk dalam mereka adalah non-logam. Oke, bagaimana mereka memilih untuk melepaskan atau menerima? Nah, ini tergantung dari energi terkecil yang mereka keluarkan. Namun, ada juga non-logam yang bisa mengambil elektron atau membiarkannya nih, seperti pada atom karbon. Jadi, atom karbon punya 4 elektron terluar atau 4 elektron valensi. Nah, di antara logam dan non-logam ini ada juga yang namanya metaloid seperti boron, arsen, ataupun silikon. Silikon juga sama seperti karbon nih, memiliki 4 elektron terluar atau elektron valensi. Jadi silikon siap memberikan elektron ataupun berbagi untuk pemakaian bersama. Nah, ikatan kimia di sini dibagi jadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Oke, apa itu ikatan ion? Jadi ikatan ion ini terbentuk antara logam dengan non-logam. Jadi sesuai namanya ya, ikatan ion ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah logam dan non-logam adalah yang negatifnya atau anion. Sementara ikatan logam, sesuai namanya, ini terbentuk antara logam dengan logam. Dan ikatan kovalen kebalikannya, yaitu terbentuk di antara non-logam dengan non-logam. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, kita ke ikatan ion. Ikatan ion tadi kan terbentuk di antara logam dengan non-logam. Nah, atom logam yang elektropositif itu untuk menuju kestabilannya, dia akan melepaskan 1 atau lebih elektron yang dia punya. Sementara kebalikannya nih, atom non-logam yang cenderung elektronegatif untuk menuju kestabilannya lebih suka menerima 1 atau lebih elektron. Nah, prinsip memberi dan menerima inilah yang menimbulkan kecocokan di antara logam dengan non-logam. Sehingga ikatan ion ini sifatnya kuat. Itu sebabnya senyawa ionik titik leburnya biasanya tinggi, butuh energi besar untuk memutuskan ikatannya. Nah, kita coba di contoh natrium klorida. Oke, natrium ini punya 1 elektron terluar, sehingga untuk menuju kestabilannya, atom Na lebih menyukai untuk melepaskan elektronnya. Oke, tadi kan kita pakai prinsip oktet ya. Supaya dia oktet, maka
dia lebih suka untuk melepaskan, merelakan elektron ini untuk pergi. Tuh, sehingga elektron terluarnya nanti akan oktet. Gitu. Sementara klor ini memiliki 7 elektron. Karenanya Cl lebih cenderung menerima elektron untuk menuju kestabilannya. Oke, kita lihat di sini ya. Sehingga ketika digabungkan antara natrium dengan klorida, terjadilah kecocokan nih antara Na dengan Cl, di mana Na melepaskan 1 elektron. Nah, elektron yang dilepas ini diterima dengan baik oleh klor sehingga akhirnya terjadilah oktet. Seperti ini ya. Jadi klornya akhirnya oktet nih, jadi 8. Oke. Kenapa sih enggak klor saja yang memberikan 7-7-nya supaya Na di sini oktet juga? Nah, kenapa seperti itu? Jadi tadi mereka akan memilih untuk mengeluarkan energi yang terkecil, sehingga untuk melepaskan 1 elektron ini lebih kecil dibanding dia harus menerima 7 elektron. Ya, tadi seperti itu ya. 1 kan lebih kecil dibanding 7. Sama juga dengan ini. Kalau klor merelakan 7 elektronnya untuk Na, nah energinya akan lebih besar ketimbang dia menerima 1 elektron dari Na. Oke, prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke ikatan logam. Logam tadi kan lebih suka melepaskan elektron ya. Nah, saat logam yang sama bertemu, misalkan logam Na dengan logam Na, maka mereka akan sama-sama nih melepaskan elektron, sehingga akhirnya logam ini akan bermuatan positif. Nah, ini menyebabkan terjadi gaya tarik-menarik antara muatan positif di inti atom dengan muatan negatif dari lautan elektron. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi, karena ditarik dari segala arah, ion-ion logam menjadi sulit bergerak. Tuh ya. Jadi, ion-ion logam ini karena ditarik, ini kan sifatnya elektron menarik. Oke, nah karena dia ditarik dari segala arah, sehingga mereka nggak bisa kemana-mana nih. Akhirnya, mereka menjadi mampat dan solid. Nah, sehingga terbentuklah salah satunya adalah bentuk kubus yang seperti ini. Oke, ini adalah ikatan logam. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen. Ikatan ini tadi terjadi di antara kedua non-logam. Nah, non-logam ini sama-sama lebih suka menerima elektron. Terus gimana mereka terbentuk kalau mereka maunya nerima aja? Nah, akhirnya mereka mencari jalan keluarnya nih dengan pemakaian elektron bersama. Oke, kita coba misalkan di gas oksigen. Teman-teman tahu gas oksigen adalah gas yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa keberadaan gas ini nih. Nah, atom oksigen atau O memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Oke, kalau teman-teman mau lebih tahu lagi, mau lebih pasti lagi, silahkan cek di tabel periodik ya. Oksigen itu berada di golongan 6 sehingga dia memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Nah, untuk mencapai kestabilan, oksigen itu lebih suka menerima 2 elektron menuju oktet. Nah, kita lihat ya, karena dia 6, dia lebih suka menerima 2 elektron ketimbang dia harus buang 6 elektron. Karena untuk menerima 2 elektron, energinya tadi lebih kecil dibanding dia harus membuang 6 elektron. Oke. Nah, saat O bertemu dengan O, yaitu kita tahu adalah gas oksigen atau disebut juga dengan O2, maka mereka akan melakukan pembagian 2 elektron untuk dipakai bersama nih. Oke, sehingga terjadilah ikatan rangkap 2. Oke, seperti ini ya. Jadi, akhirnya terbentuk nih ikatan di sini dan di sini. Oke. Jadi ini untuk lebih mudahnya kita satukan di sini supaya dia nanti 8. Jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini karena dipakai bersama. Oke, ini kan tadinya 6 punya yang ini, kemudian 6 punya yang ini. Nah, ini dipakai bersama. Sama juga yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga terpenuhilah aturan oktetnya. Nah, kalau
Setelah dibuat, ikatannya jadi rangkap dua seperti ini. Oke, inilah yang disebut dengan oksigen atau O2. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Imam Syafi'i, kelas IPA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.